Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Betsalia Aimatan Kartikasari dengan NIM D0024136 dari kelompok B6. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi 1.2 tentang muskuloskeletal. Langsung aja untuk laporan yang kedua. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Kinesiologinya tuh geraknya. Oke, langsung aja. Di sini ada tampak anterior dari atau bisa disebut juga ventral. Kita tulis aja ya. Tampak ventral. Jadi dia tuh tampak ininya gitu. Bisa dilihat bahwa ini tuh terdiri dari lamina superficialis ini superficial muscle. Nah, dia tuh lamina superficialis itu terdiri dari yang pertama ada musculus pronator teres yang ada di sini, nih. Terus ada flexor carpi radialis musculus, ini bawahnya. Terus ada musculus palmaris longus, ini yang kecil ini. Terus ada musculus flexor carpi ulnaris yang ada di sini. Terus yang terakhir ada musculus flexor digitorium superficialis. Nah, itu semua itu berada di origo epicondylus medialis humeri dan diinervasi oleh nervus medianus kecuali pada musculus flexor carpi ulnaris karena dia inervasi oleh nervus ulnaris. Nah, bisa dilihat juga ini sama aja. Ini. Oke, kalau ini kan tampak superficial, deep. Terus ini ada tampak intermediate-nya. Oke, lanjut aja. Ini sama aja. Oh, ini tuh bagian dari tadi, bagian ventralnya. Tuh pronator teres, flexor carpi radialis nih, pronator teres. Biar lebih jelas aja. Carpi radialis, terus palmaris longus, flexor carpi ulnaris. Terus ini digitorium superficialis, terus pollicis longus, digitorium profundus, pronator quadrus. Oke, langsung aja sekarang ke bagian dorsal. Nah, untuk bagian dorsal ini terdiri dari dua lamina superficialis sama lamina profunda. Untuk lamina superficialis itu ada yang pertama ada musculus brachioradialis, ini yang di sini, ini yang paling atas. Terus ada musculus extensor carpi radialis longus, ini yang ada di bawahnya. Terus ada selanjutnya adalah musculus extensor carpi radialis brevis, ini yang ada di bawahnya. Terus ada juga musculus extensor digitorium muscle, ini musculus extensor digitorium, ini. Terus selanjutnya ada musculus extensor digiti minimi yang ada di sini, nih. Ini yang menyambung ke sini, yang nyambung ke digiti minimi. Terus ada lanjutnya adalah musculus extensor carpi ulnaris, yang ini sampingnya digiti minimi. Terus ada yang terakhir adalah musculus anconeus. Anconeus tuh yang lainnya kan pada turun gitu kan, kayak set gitu. Set, tapi dia tuh yang kayak set gitu. Yang gini gitu. Nah, lanjut mereka semua tuh ada di origo epicondylus lateralis humeri dan diinervasi oleh nervus radialis gitu. Selanjutnya ada lapisan lamina profunda. Nah, untuk lamina profunda itu terdiri dari yang pertama ada musculus supinator. Ini tuh ada di bawahnya dari musculus anconeus tadi. Terus selanjutnya ada musculus abductor pollicis longus yang ada di sini. Ini. Terus ada musculus extensor pollicis brevis ini. Terus ada selanjutnya ada musculus extensor indicis sama yang terakhir adalah musculus extensor pollicis longus mas. Ini ada di sini. Ini indicis, ini pollicis longus, ini pollicis brevis, ini abductor pollicis, ini supinator. Nah, itu semua tuh berada di origo epicondylus lateralis os humerus dan diinervasi oleh nervus radialis. Oke, lanjut ke regio manus. Nah, regio manus itu dibagi menjadi ada musculi tenaris, musculi hypotenaris, dan musculi intermedii
manus. Nah, yang pertama ada musculi tenaris. Musculi tenaris itu membentuk peninggian di eminentia tenaris. Dia ada di sini. Tuh bisa dilihat ini tenaris, hipotenaris. Oh, tenaris itu sini mah. Tenaris sini, hipotenaris sini. Nah, untuk yang pertama adalah musculi tenaris. Musculi tenaris itu yang pertama disusun oleh musculus adductor, adductor pollicis brevis. Ini yang paling luar ini. Nah, selanjutnya ada musculus flexor pollicis brevis. Untuk musculus adductor pollicis brevis itu diinervasi oleh recurrens nervus medianus. Nah, sedangkan musculus flexor pollicis brevis itu sama diinervasi oleh recurrens nervus medianus. Selanjutnya ada musculus opponens pollicis. Ini bawahnya di sini dia itu diinervasi oleh sama recurrens nervus medianus. Selanjutnya ada adductor pollicis. Nih, dia itu diinervasi oleh profundus nervus ulnaris. Nah, selanjutnya masuk di musculi hipotenaris di sini. Ini bisa dilihat ya, hipotenaris. Nih, di sini. Nah, dia itu membentuk peninggian di eminentia hipotenaris. Eminentia hipotenaris. Tadi kan eminentia tenaris, kalau ini eminentia hipotenaris. Nah, dia itu yang pertama ada musculus palmaris brevis. Nih bisa dilihat. Palmaris brevis muscle di sini. Tuh, ini. Dia itu diinervasi oleh superficialis nervus ulnaris. Selanjutnya ada musculus adductor digiti minimi. Adductor digiti minimi. Nih, di kelingking digiti minimi. Nih. Terus ada selanjutnya itu adductor digiti minimi itu diinervasi oleh profundus nervus ulnaris. Nah, selanjutnya ada musculus flexor digiti minimi brevis. Ini, flexor digiti minimi brevis. Nah, dia itu diinervasi oleh profundus nervus ulnaris. Selanjutnya ada musculus opponens digiti minimi. Opponens digiti minimi. Ini dia. Ini dia. Terus ini dia. Nah, opponens digiti minimi itu diinervasi oleh profundus nervus ulnaris. Nah, selanjutnya ada musculi intermedii manus. Dia itu ada lumbricalis 1 sampai 2 diinervasi oleh nervus medianus, lumbricalis 3 sampai 4. Ini ada di sini. Tuh. Nah, 3 sampai 4 itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Interosei palmaris 1 sampai 3 diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus interosei dorsalis 1 sampai 4 itu sama aja diinervasi oleh nervus ulnaris. Tuh ini first dorsal interosei muscle di sini. Ini first, 2, 3, 4. Nah, kalau interosei palmar itu di sini. Di dorsal. Dorsal tuh di sini. Kalau palmar tuh di sana di bagian baliknya. Nah, lanjut aja. Regio antebrachium. Regio antebrachium. Ini menjawab dari soal yang D. Yaitu jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, untuk regio antebrachium itu terdiri dari radius yang ada di sini dan ulna yang ada di sini. Nah, untuk ini di sini bisa dilihat ya. Ini kayak gambar aja nih, sumpinasi, ini pronasi, supinasi, pronasi gitu. Kalau pronasi berarti ininya menyilang gitu. Ini bisa dilihat. Nah, os ulna itu terdiri dari epiphysis proximal ulna. Ini yang paling atas kepalanya. Terus ada corpus ulna, ini badannya. Terus sama distal ulna, epiphysis distal ulna. Nah, epiphysis distal ulna, distal kan berarti jauh dari tubuh. Nah, kalau proximal berarti ada di dekat sini. Sini. Proximal, distal gitu. Oke. Nah, untuk penampakannya itu ada ini, ada ventral, dorsal, ventral, kita tulis saja, ventral, dorsal, sama ulnar. Nah, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada yang pertama ini bagian dari
Epiphysis proximal ulna. Proximal berarti paling atas. Nah, oke. Nah, paling atas ini terdiri dari yang pertama ada olecranon. Olecranon tuh yang ada di sini. Ini. Olecranon merupakan suatu tonjolan besar yang akan menempati fossa olecrani humeri saat antebrachium dalam posisi ekstensi. Nah, selanjutnya ada processus coronoideus. Ini dia. Nah, dia itu tonjolan berbentuk segitiga yang akan menempati fossa coronoidea humeri saat antebrachium fleksi. Jadi kayak fleksi, ekstensi gitu. Nah, terus ada incisura trochlearis, incisura radialis, radialis. Terus sama yang terakhir ada tuberositas ulna. Ini ada di sini. Oke, lanjut. Ini adalah bagian dari margo. Jadi korpusnya tuh tersusun dari margo sama fasies. Untuk margo anterior tuh paling halus, posterior tuh tengah, dan interoceus tuh tajam. Interoceus tuh bagian tajamnya. Terus ada posterior tuh bagian dari margo interoceus tuh tajamnya. Margo posterior di sini. Nah, selanjutnya ada fasies. Fasies itu ada anterior, fasies anterior, fasies posterior, ini posterior, anterior, terus sama posterior juga. Untuk medialisnya di sini, ini medialis posterior. Terus ini ada medialis. Ini bisa dilihat ya. Ini posterior yang di belakangnya, medialis di sini ya. Tuh, posterior, medialis. Oke, lanjut aja. Selanjutnya ada di bagian epiphysis distal ulna. Nah, ini dari pandangan distal tuh bisa dilihat ada processus tyloideus ulna. Terus dia perlekatan untuk discus articularis. Nah, pada ujung distal ulna ini terdapat dua peninggian di sebelah lateral lebih besar dan membulat yang disebut capitulum ulnae. Nah, tonjolan ini mempunyai fasies articularis yang disebut circumferentia. Articularis ulnae akan bersendi dengan incisura ulnaris radii. Sedangkan di bagian medial menyempit dan menonjol yang disebut processus styloideus. Nah, masuk ke radius. Untuk os radius, dia itu terdiri sama dengan epiphysis proximal, corpus radii, sama epiphysis distal radii. Untuk epiphysis proximal, ini ada capitulum atau kepalanya. Capitulum kepala, kolum tuh leher. Jadi epiphysis proximal radii itu terdiri dari yang pertama caput radii, tuh bisa dilihat di sini caput radii itu di sini. Terus fovea capituli radii, ini yang ada di sini. Ini fovea. Terus ada circumferentia articulis radii, ini yang ada di sini. Terus sama kolum radii, yang ada di sini kolum. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada corpus radii atau badannya. Nah, badannya itu tuberositas radii adalah tempat insistio dari musculus biceps brachii. Ada 3 margo, anterior, posterior, interoceus, sama kayak tadi. Terus ada 3 fasies juga, anterior, posterior, sama lateral juga, sama kayak yang tadi. Terus ini posterior, interosea anterior, fasies anterior. Margo interoceus, fasies posterior, fasies lateralis. Untuk epiphysis distal tadi itu ada incisuras ulnaris, fasies articularis carpea, ini, terus incisura ulnaris ini, terus processus styloideus radii ini, terus sama tuberculum dorsal ini. Epiphysis distalis itu lebar dan tebal. Pada dataran yang menghadap ke ulna atau medial terdapat suatu lekukan yang disebut incisurus ulnaris ini. Lekukan ini. Nah, yang disebut incisurus ulnaris radii yang akan bersendi dengan circumferentia articularis ulnae membentuk articulo radio ulnaris distalis. Pada ujung distal terdapat dataran sendi yang berbentuk segitiga yang disebut fasies articularis. Nih, nah
Facies articularis carpea. Nah, facies articularis carpea itu akan bersendi dengan ossa carpalia membentuk articulatio radio carpea. Nah, ujung dari epifisis distalis meruncing yang disebut terus ada ujung epifisis distal yang meruncing yang disebut processus styloideus. Oke, selanjutnya masuk ke kinesiologi atau geraknya. Nah, untuk gerak dari radial sama ulna, radii sama ulna itu ada fleksi, ekstensi. Kalau fleksi itu gini, ekstensi gini. Terus ada supinasi. Terus supinasi itu radius dan ulnanya tuh sejajar. Kalau pronasi itu radius berputar mengelilingi ulna. Jadi kan ulnanya kan di sini kan sejajar sama jari kelingking, terus dia kayak muter gitu. Di sini bisa dilihat ya. Tuh, supinasi, pronasi. Kalau supinasi tuh ini. Tuh, pronasi tuh. Kalau waktu supinasi dia tuh sejajar nih. Kalau waktu pronasi dia tuh jadi kayak ini tuh, mengelilingi. Ada juga ini ada ini. Terus ada juga ini diambil dari busa bota ya. Dia itu articulatio tubiti memungkinkan dua gerakan yang berbeda, gerakan engsel antara humerus ulna dan humerus radius, serta gerakan berputar antara humerus radius dan radius ulna. Ring of movement ROM pada sendi pergelangan tangan. Oke, sekian laporan yang kedua dari saya. Bila ada salah ucapan, salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.